Soal nomor 1, gelombang dapat mengalami hal-hal berikut ini. Ciri-ciri gelombang cahaya ditunjukkan oleh nomor. Yang pertama, yang pernyataan 1, interferensi cahaya dapat mengalami interferensi. Polarisasi juga dapat mengalami polarisasi. Refleksi atau pembiasan juga bisa ya. Tidak dapat merambat dalam ruang hampa, ini salah karena cahaya bisa merambat di ruang hampa. Jadi jawabannya 1, 2, 3. Soal nomor 2, pada percobaan Young, dua celah berjarak 1 mm. Ini jarak celah itu kita simbolkan dengan D. D-nya sama dengan 1 mm. Diletakkan 1 meter dari layar. Berarti layar itu L ya, jarak layar. Ini 1 meter. Jika jarak terdekat antara pola interferensi garis terang pertama ke garis terang ke-11 adalah 4 mm, ini adalah P ya, jarak pola. Jarak polanya sama dengan 4 mm. Kemudian ini adalah terang pertama ke terang ke-11. Terang pertama ke terang ke-11. Berapakah panjang gelombang cahaya yang digunakan? Panjang gelombang adalah lambda. Ini rumusnya, rumus gelombang cahaya ya, dP per L sama dengan M lambda. Nah, di sini kan ada terang pertama ke terang ke-11. Berarti tinggal kita kurangi aja ya rumusnya. dP per L sama dengan M lambda. Nah, karena di sini di sininya terang ke 1 ke terang ke-11 untuk si P-nya. Berarti ini tinggal kita kurangi aja. Dikurangi M lambda. Ini ya. Jadi D-nya 1 mili. 1 mili kalau ke meter berarti dikali 1 kali 10 pangkat minus 3. P-nya 4 mili berarti 4 kali 10 pangkat minus 3 juga per L. L-nya 1 meter 1. Kemudian untuk M-nya ini kan 1 ke 11. Berarti ini M yang 11. Dan ini M yang 1. Berarti tinggal 11 dikali dengan lambda dikurangi dengan 1 dikali lambda. 10, ini tinggal 4 kali 10 pangkat min 3 min 3 jadi 10 pangkat min 6 per 1, nggak usah ditulis lagi. 11 dikurangi 1 sama dengan 10 lambda. Berarti lambdanya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 10 sama dengan lambda. Kalau 10 kan kalau ke atas jadi minus ya. Berarti kita dapat lambdanya itu sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 7 meter. Jawabannya pasti yang A, karena yang 4 nggak ada lagi yang 4 ya. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Gambar di bawah ini merupakan sketsa lintasan sinar oleh difraksi dari celah ganda. Jika panjang gelombang cahaya yang digunakan adalah 430, panjang gelombang itu lambda ya, 430 nanometer, maka jarak terang ketiga dari terang pusat, jarak terang itu dari jarak pola itu P. Tanyakan P untuk terang ketiga. Kemudian di gambar kita menemukan D dan 1 meter ini L ya, jarak layar. Ini tinggal pakai rumus celah ganda yang terang, karena di sini disebutkan yang terang. dP per L sama dengan M lambda. D-nya 0,5 mili. Berarti 0,5 kali 10 pangkat minus 3 ke meter ya. Kemudian P-nya yang mau kita cari dibagi dengan L. L-nya 1 meter. M-nya karena terang ketiga berarti M-nya juga 3. Lambdanya di sini disebutkan 430 nanometer. Nanometer itu kali 10 pangkat minus 9 ya. Ini yang kita sederhanakan ya. Pertama ini 0,5 kali 10 pangkat min 3 kita tulis jadi 5 kali 10 pangkat minus 4 ya. Nolnya nambah ke sini kali P sama dengan 3 dikali 43, ini bisa jadi 3 dikali 43 kali 10 pangkat minus 9 sama ini coret 1, jadi tinggal minus 8
jadi pangkat 10 pangkat min 8. Kemudian ini kita coret 10 pangkatnya, 10 pangkat min 4 sama min 8 tinggal minus 4. Maka kita dapatkan P itu sama dengan 3 dikali 43 itu 129 ya, 129 dikali 10 pangkat minus 4 dibagi dengan 5. 129 dibagi 5 itu sama dengan 25,8 kali 10 pangkat minus 4, atau ini bisa kita tulis 2,58 kali 10 pangkat minus 3 meter. Jadi jawabannya yang 2,58 kali 10 pangkat minus 3. Yang ini ya. Ada 2 jawabannya. Dan soal selanjutnya nomor 4. Sebuah celah sempit. Nah, ini celah sempit, bedakan dengan celah ganda ya. Kalau yang 1 sampai 3 itu celah ganda. Sekarang ini celah sempit, berarti kalau sebuah celah sempit ini celah tunggal ya. Celah tunggal. Dari kata-kata sebuah celah sempit. Yang lebar celah itu D sama dengan 0,3 mm. Disinari cahaya monokromatik dengan panjang gelombang itu lambda 600 nanometer. Jika layar yang diletakkan pada jarak 1,5 meter layar itu berarti jarak layar ya, L 1,5 meter dari celah, maka jarak pita gelap ketiga. Ditanyanya adalah jarak pita itu berarti P jarak pola untuk gelap ketiga. Ini untuk celah tunggal pola gelap. Pola gelap itu rumusnya dP per L sama dengan M lambda ya. D-nya 0,3 mili ke meter 10 pangkat minus 3. P-nya mau kita cari, per L-nya 1,5 sama dengan M-nya, karena dia gelap ketiga berarti M-nya 3, lambdanya 600 nanometer. Nano itu 10 pangkat minus 9. Ini bisa kita coret-coret. Yang pertama ini kita coret dulu ya. Ini 1, 2, tinggal minus 7 ya. Minus 7 ini sama ini bisa dicoret lagi nih. Jadi tinggal minus, jadi minus 4 ya, jadi nambah. Ya, sama minus 7 juga bisa kita coret. Jadi yang ini jadi habis ya semuanya. Yang ini habis. Tinggal yang ini 10 pangkat minus 3. Ini jadinya sisanya tinggal 3 kali P per 1,5 sama dengan 3 dikali 6 ya. 3 dikali 6 kali 10 pangkat minus 3. Nah, 3-nya bisa kita coret dengan 3 dibagi 1,5 itu sama dengan 2 ya. Kemudian 2 sama 6 juga bisa. 2 sama 6 ini 3. Berarti kita dapat P-nya sama dengan 3 kali 3, 9 kali 10 pangkat minus 3 meter, atau boleh juga ini 9 mm. Jadi jawabannya yang D ya. Soal berikutnya soal nomor 5. Seberkas cahaya jatuh tegak lurus pada kisi yang terdiri 2000 garis per cm. Ini adalah ini, jumlah kisi atau jumlah garis. 2000 garis per cm. Sudut bias ketiga adalah 37 derajat. Sudut itu theta, tetanya 37 derajat. Sudut bias ketiga berarti ordernya atau M-nya sama dengan 3. Panjang gelombang adalah lambda. Nah, untuk soal yang mengandung sudut berarti pakai rumus yang D, sin theta sama dengan M lambda. Nah, D-nya ini sama dengan 1 per N untuk difraksi kisi. Sinnya sin 37 derajat M lambda. N-nya kita masukkan sama dengan 2000. Tapi
Tapi di sini 2000-nya masih 1/2000 cm ya. Berarti kalau cm ke meter kan dikali 10 pangkat minus 2 ya. Jadi jangan lupa setelah dibagi di sini ditambah 10 pangkat minus 2 karena ini masih cm. Dikali sin 37 itu 0,6. Padanya M-nya sama dengan 3, lambdanya yang mau kita cari. Ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi 1/2000 itu 2 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat min 2 ini nolnya jadi 10 pangkat minus 3 ya. Dikali 6 sama dengan 3 lambda. Nah 6 sama 3 nya bisa kita coret jadi 2. 2 juga bisa kita coret sama bawah ini. 10 pangkat minus 3 sama 10 pangkat 3 naikin ke atas. Jadi 10 pangkat minus 6 meter. Ini sama dengan lambda. Nah di sini satuannya dalam bentuk nanometer. Ini kan baru meter ya. Kalau nano ke meter kan sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Berarti kalau meter ke nano 10 pangkat min 6 meter. Kalau ingin kita rubah ke nano berarti dikali 10 pangkat 9. Balikannya ya. Jadi kalau dari meter 10 pangkat 9 nanometer. Sama dengan lambda. Berarti 10 pangkat minus 6 tambah 9 3 ya nanometer. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 6. Seberkas sinar monokromatik dengan panjang gelombang itu lambda 500 nanometer datang tegak lurus pada kisi. Hitung jumlah garis per senti kisi jika spektrum orde kedua, orde itu berarti M ya, kedua membentuk sudut itu theta 30 derajat dengan garis normal pada kisi. Ditanya adalah jumlah garis per kisi. Jumlah garis per kisi itu adalah N ya, dan dimintanya ini dalam sentimeter. Berarti kita harus ubah si lambdanya ini ke sentimeter. Rumusnya masih sama dengan yang ini ya, pakai D sin theta sama dengan M lambda. D-nya 1/n, N-nya mau kita cari. Sin-nya sin 30, sin 30 itu setengah, M-nya itu 2. Nah lambdanya ini kan 500 nanometer. 500 nanometer itu 10 pangkat minus 9 meter. Dari meter ke sentimeter, karena di sini mintanya sentimeter ya. Meter ke sentimeter itu pangkat 2 cm ya. Berarti jadinya 500 dikali 10 pangkat minus 9 dikali 10 pangkat 2 cm. Berarti ini 1/n dikali 1/2. Lahannya ini 500. Kita coret-coret dulu ya. Ini 2 ya. Dicoret sama ini jadi minus 7. Minus 7 sama 2 berarti tinggal minus 5 ya. Jadi lambdanya kita masukkan di sini 5 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian 2 dikali 5 kan 10 ya. 1/n kali 1/2 sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 5. Ini juga bisa kita coret. Berarti tinggal minus 4 ya. Nah, tinggal kita kali silang. N-nya pindahin ke atas, semuanya pindahin ke bawah. Berarti kita dapat ini 1/2. 10 pangkat minus 4-nya pindah ke bawah. Sama dengan N-nya naik ke atas. Kali silang ya. 10 pangkat minus 4 naikin ke atas jadi 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu 10.000 ya. Jadi 10.000 per 2 sama dengan N. Maka N-nya kita dapatkan, N-nya sama dengan 10.000 bagi 2 sama dengan 5.000 garis per sentimeter. Ini jawabannya yang B. Di sini yang jadi kata kuncinya adalah ini ya. Rubah ke sentimeternya. Yang dirubah itu adalah lambdanya, rubah ke sampai sentimeter, baru dimasukkan ke rumus.